Pemirsa masih bersama saya dalam Khazanah Quran dan masih membahas terkait dengan surah kedua di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah bersama dengan Ustadz Nur Fajri. Kalau tadi kita sudah bahas Ustadz terkait dengan ayat 1 sampai dengan 10 di juz-juz awal, kemudian kita akan lanjutkan di ayat 40 sampai dengan 123 terkait dengan kisah dari Bani Israel. Ustadz, nah ini menarik nih karena mungkin banyak juga anak-anak yang di rumah udah diajarkan sama orang tuanya kisah ini dan seperti apa kepemimpinan itu. Ustadz, boleh dong diceritakan Ustadz? Ya. Juz 1 sudah kita sorot, sisi pembahasan kekhalifahan itu menyala sekali, terlihat sekali. Maka kita juga ketika memandang Bani Israel diceritakan di puluhan ayat, mulai dari ayat 40, ya Bani Israel Allah panggil, wahai keturunannya Israel. Bani artinya anak-anak, Israel ini julukan Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub, cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak, salah satu Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak punya anak, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub punya anak, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kalau tadi kita sebut istilah ahli kitab, memang pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa sebetulnya itu adalah Bani Israel. Bahkan memang ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam dalam sudut pandang sejarah dan kajian keislaman terbatas pada Bani Israel, yaitu mereka-mereka yang merupakan keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi ini panggilan istimewa sekali, dan mereka pun kaum yang diistimewakan. Di sejumlah ayat dalam Al-Quran disebutkan wa faddalnahum 'alal alamin, kami muliakan mereka atas sekalian alam. Tapi ternyata mereka tidak benar-benar menjalankan bimbingan Allah bagaimana menjadi pemimpin. Nah, ini sebetulnya yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jangan sampai ada ayat mengecam Bani Israel atau mengecam kalangan-kalangan lain, kalian fahami sebagai kecaman belaka untuk mereka. Sebetulnya itu adalah pesan kuat untuk kalian, kode keras, supaya jangan mengikuti langkah mereka. Mereka diberikan perintah, banyak ngeyelnya, banyak nanya-nanya yang sebetulnya nggak begitu penting dan hanya memberatkan. Misal di ayat 67, itu ada momen Nabi Musa suruh mereka mencari sapi untuk disembelih. Kenapa? Karena waktu itu ada korban pembunuhan, mereka bingung siapa sih pembunuhnya. Untuk mencari pembunuhnya, Nabi Musa arahkan sembelih sapi, kemudian nanti bagian dari sapinya dipukulkan ke korban dan korban akan dihidupkan oleh Allah sementara waktu dan memberitahu siapa pelakunya. Oh, menarik ya. Menarik. Tapi alih-alih mereka langsung melakukan perintah Nabi Musa, sembelih sapi selesai langsung dipukulkan, mereka tanya lagi, sapinya yang bagaimana sih? Nabi Musa jawab, sapinya yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Alih-alih langsung cari sapi yang sedang-sedang usianya, tanya lagi, warnanya apa kira-kira Nabi Musa? Warnanya yang kekuning-kuningan. Wah, makin susah dong. Tadinya sapi apapun, terus sapi yang usia tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, itu sudah menyempit tuh. Terus sapi kuning pula, langsung dilakukan? Tidak. Oh belum, tanya lagi, sapinya bagaimana kira-kira? Sapi yang tidak pernah dipakai untuk bercocok tanam ataupun ditunggangi. Waduh. Allah firmankan wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak bisa tuh melakukan karena udah makin susah. Mungkin perumpamannya mirip banyak ya orang yang urusan perjodohan ini terlalu banyak syaratnya kira-kira gitu. Picky ya Ustadz ya. Which is ya mungkin untuk batas tertentu oke saja, tapi kalau berlebihan tidak baik. Nah, akhirnya mereka dapat satu tuh sapi sesuai dengan karakter tadi dan berhasil mereka lakukan, terbuktilah siapa pembunuhnya. Tapi di sini kan karakter buruk. Bahwa harusnya perintah itu untuk dijalankan, bukan untuk apa? Terus dipertanyakan. Al-Quran, wabil khusus surat Al-Baqarah tadi kan komplit memberikan panduan untuk syariah. Bahkan akidah pun ada. Nanti insya Allah di episode berikutnya kita bahas ayat kursi. Dan itu sudah cukup modal bagi sang khalifah, bagi para pemimpin ini. Tapi kalau kita banyak bertanya, protes, jangan-jangan kita akan mengikuti jejaknya Bani Israel. Gagal.
menjadi pemimpin yang Iya, sesungguhnya. iya, iya. Baik Pak Ustadz, kalau tadi sudah di-mention gitu kan, terlalu banyak pertanyaan, kemudian jadi introspeksi diri juga nih Ustadz. Mungkin pemirsa di rumah juga sering merasakan hal yang sama gitu ya. Ketika diberikan instruksi atau mungkin arahan, kita ada kebingungan sedikit Ustadz. Mungkin sama halnya ketika tadi Ustadz pertama kali mention di episode pertama bahwa Allah sediakan juga sedikit lah untuk kita ada waktu untuk berpikir ya. Jadi ada juga momen-momen tidak samar-samar untuk kita bisa berpikir sendiri Ustadz. Nah itu bagaimana jika kita memiliki keraguan itu Ustadz? Apakah kita harus bertanya atau mungkin kita bantu berpikir sendiri atau seperti apa sebenarnya yang benar Ustadz? Jadi ruang untuk berpikir, memikirkan ayat Al-Quran justru lebih banyak, jauh lebih banyak daripada ruang kita menerima perintah apa adanya. Ya. Ya. Jadi memang kalau kita perhatikan panduan di Al-Quran saja, mana sih yang benar-benar detail rinci sholat misalnya? Apakah kita mendapatkan panduan rincinya di Al-Quran? Tidak. Puasa lah ayat terkenal. Juga tidak. Aturan umum ada. Nah itu semua kemudian aturan umum diantaranya adalah bertanya kepada orang yang pakar, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang nanti akan kita bahas di surat An-Nahl surat 16 dan surat Al-Anbiya surat 21. Itu salah satu panduan. Artinya bertanya itu justru Allah perintahkan, masuk dari bagian kita menggunakan akal kita. Karena bisa nggak sih kita mengajukan pertanyaan yang bagus sebelum kita berpikir yang bagus juga? Ya. Tapi pertanyaan yang bagus apa sama seperti pertanyaan Bani Israel tadi? Sama nggak kira-kira? Mempertanyakan, tinggal sembeli sapi manapun, tanya sapinya warna apa, sapinya yang bagaimana usianya. Jangan begitu. Syariat kadang-kadang datang memberikan keleluasaan, bahkan seringnya begitu sebetulnya. Maka kita nikmati keleluasaan tersebut. Ya, baik Pak Ustadz. Kalau begitu, berkaca pada era modern saat ini Ustadz. Mungkin tadi juga sempat Ustadz mention bahwa Allah sampaikan hampir saja gagal begitu ya Ustadz ya. Nah kan tentunya kita juga sangat menghindari kegagalan lah Ustadz di era modern saat ini. Nah apa sih yang kira-kira bisa kita aplikasikan atau kita pelajari dari Bani Israel ini untuk di era modern ini Ustadz? Ya, memang kalau kita lihat ya Kak Aurel dan juga para pemirsa dan hadirin, Bani Israel ini banyak sekali ceritanya di Al-Quran. Di Al-Baqarah saja sudah banyak, di surat lain juga banyak. Karena memang banyak kemiripan antara karakter umatnya Nabi Muhammad SAW dengan karakter Bani Israel. Misalnya soal kemampuan berpikirnya itu tinggi. Bani Israel kemampuan berpikirnya tinggi. Sampai sekarang pun keturunan Bani Israel kan masih ada. Mereka kecerdasannya bisa dikatakan di atas rata-rata. Umat Nabi Muhammad akhir zaman pun secara umum begitu. Tapi jangan kita salah gunakan kecerdasan tadi. Bukannya untuk memikirkan bagaimana menjalankan perintah, menjadi pemimpin yang baik, tapi hanya untuk mempersoalkan, memperdebatkan, atau bahkan ngakali bagaimana bisa mencapai hawa nafsu, tapi terlihat rapi. Kan begitu. Bani Israel di dalam Al-Quran, nanti ada di surat Al-A'raf, itu ada kasus mereka mengakali justru aturan-aturan Allah. Bagaimana pemimpin yang baik kok justru malah mengakali, menipu. Nah, kisah tadi sapi saja, kan dari situ nama surat Al-Baqarah diambil ya. Baqarah artinya sapi kan, di ayat 67 tadi. Itu saja sudah ada gambaran. Kalau memang pemimpin yang baik, kemudian ada amanat dari rakyat, amanat konstitusi, kan berarti apa? Jalankan sebaik-baiknya. Bukan diakalin, bukan dipersulit, dan punya prinsip, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kenapa dipermudah? Itu bukan karakter pemimpin baik. Kalau kita begitu berarti kita mengikuti jalan yang gagal. Refer ke Al-Fatihah berarti kita bukan mengikuti siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi kita mengikuti jalannya orang yang ad-dhalin ataupun al-maghdubi 'alaihim. Ya, baik Pak Ustadz. Tadi menarik sekali Pak Ustadz. Kisah tentang sapi yang kemudian diangkat menjadi nama dari surah Al-Baqarah itu sangat terkenal sekali Ustadz. Sekarang kalau kita tanya random pasti orang tahu ya Ustadz ya artinya apa Al-Baqarah, sapi betina gitu Ustadz. Nah tapi sebenarnya lebih dalam lagi kenapa sih diberi nama itu dan seperti apa kisahnya? Tapi jangan dijawab dulu Ustadz, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.